Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Sobat KRSP. Ya, kali ini Sobat KRSP akan membahas tentang salah satu tokoh ilmuwan Islam yang bernama Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi atau dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ia lahir di sebuah kota kecil bernama Khawarizm yang saat ini dikenal dengan nama Khiva yang berada di Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Pada saat ia masih kecil, orang tua Al-Khawarizmi membawanya pindah ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Di Baghdad inilah Al-Khawarizmi mulai semangat dalam menuntut ilmunya. Hingga pada saat ia remaja, tepatnya di masa Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 786 sampai 809 Masehi, Al-Khawarizmi sudah diangkat menjadi anggota di Bait al-Hikmah yang disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau Homes of Wisdom di kota Baghdad. Bait al-Hikmah merupakan lembaga penerjemahan, pusat penelitian ilmu pengetahuan, juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid. Tempat tersebut menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan. Setelah masa Khalifah Harun al-Rashid berakhir dan digantikan oleh Khalifah al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi, Baghdad terus menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Mewarisi kecintaan pada ilmu pengetahuan, Khalifah al-Ma'mun sadar bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci peradaban. Sejak pertama kali diangkat menjadi anggota di Bait al-Hikmah, Al-Khawarizmi bekerja sebagai ilmuwan. Di sana ia terus belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan ilmu matematika. Semasa hidupnya, Al-Khawarizmi telah mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset keilmuan. Hal itu membuatnya sangat terbuka pada sumber-sumber ilmu pengetahuan dari manapun, baik dari Yunani, India, bahkan dari Romawi. Kecintaan Al-Khawarizmi ini pada pengetahuan mendorongnya untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Yunani. Setelah mahir dan menguasai bahasa-bahasa tersebut, Al-Khawarizmi kemudian mulai menerjemahkan beberapa buku, seperti buku India berjudul Siddhanta yang berisi ilmu astronomi, ia terjemahkan ke bahasa Arab. Kemudian buku yang berisi ilmu geografi yang ditulis oleh Ptolemeus yang merupakan seorang ilmuwan dari Yunani pun berhasil ia terjemahkan. Karena kemampuannya dalam menerjemahkan buku-buku tersebut membuat pengetahuan dan pemikiran Al-Khawarizmi dalam bidang sains makin cemerlang. Keterbukaannya dalam mengadopsi ilmu-ilmu pengetahuan dari manapun membuat Khawarizmi ini melahirkan banyak karya. Karya-karya Al-Khawarizmi, salah satunya yang karya terbesarnya adalah Al-Jabar. Bukunya yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah atau The Complex Book on Calculation by Completion and Balancing menjadi pondasi penting dalam aljabar di era modern ini. Aljabar juga menjadi materi yang banyak dipelajari di dunia pada saat ini. Karyanya ini tidak terlepas dari pemikiran ilmuwan Yunani yang bernama Diophantus. Dari karya Diophantus tersebut, Al-Khawarizmi menemukan banyak permasalahan dan kesalahan yang cukup sulit yang dipahami. Dari situlah Al-Khawarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan aljabar. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, kontangen, juga konsep diferensiasi. Karena penemuannya ini, Al-Khawarizmi dinobatkan sebagai Bapak Aljabar. Selain itu, Al-Khawarizmi juga telah mempopulerkan penggunaan angka 0. Ia adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka termasuk angka 0. Nah, karyanya dalam bidang aritmatika ini tertuang di dalam buku yang berjudul Al-Jam wa Tafriq bi Hisab Al-Hid atau The Book of Addition of Subtraction According to the Hindu Conclusion.
Di dalamnya, Al-Khwarizmi menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Al-Khwarizmi mengenalkan penggunaan angka Hindu mulai dari 1 sampai 9 dan juga 0. Ia juga membahas sejarah-sejarah angka. Nah, melalui buku-buku karya pemikiran Al-Khwarizmi ini, orang-orang Eropa belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkannya menghitung kelipatan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Bukan hanya Al-Jabar, Al-Khwarizmi juga mengenalkan konsep algoritma yang pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan teknologi hari ini. Algoritma adalah ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma juga disebut sebagai jantung ilmu informatika komputer. Selain matematika, Al-Khwarizmi juga dikenal sebagai astronom. Di bawah Khalifah Al-Ma'mun, sebuah tim astronom yang dipimpinnya berhasil menentukan ukuran dan bentuk bundaran bumi. Penelitian ini dilakukan di Sanjar dan Palmyra. Pada saat itu hasilnya hanya selisih 2877 kaki dari ukuran garis tengah bumi yang sebenarnya. Sebuah perhitungan yang luar biasa yang dapat dilakukan pada saat itu. Al-Khwarizmi juga menyusun buku tentang perhitungan waktu berdasarkan bayangan-bayangan matahari. Al-Khwarizmi juga merupakan seorang ahli geografi. Bukunya, Surat Al-Ard atau bentuk rupa bumi, menjadi dasar geografi Arab. Karyanya tersebut tersimpan di Starnberg, Jerman.